sekaligus CGP Angkatan 7 yang saya hormati Bapak dan Ibu guru sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 program pendidikan guru penggerak dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kemudian izinkan saya sebagai pembawa acara pada kesempatan siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga sambutan dari guru senior, yang keempat acara inti, yang kelima tanggapan atau tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai saja acara pada hari ini. Kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Baik, menginjak yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Kepada petugas saya persilakan. Hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, untuk menginjak acara selanjutnya adalah sambutan dari guru senior kepada Bapak Sutimin. Waktu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari, pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini bertujuan untuk menyampaikan acara, yaitu penyampaian desiminasi dari Ibu April Wahyani. Yang pertama kami hormati pada Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Sari,
sebagai wakil dari guru SDN 2 Sindangsari untuk memberikan sambutan pada acara siang hari ini. Pada siang hari ini kepada Ibu Aprin Wahyani akan menyampaikan tentang program pendidikan guru penggerak yang pada saat ini, yaitu tentang diseminasi modul 1.4. Adapun kami sebagai wakil dari guru SDN 2 Sindangsari yang dikatakan mewakili untuk menyampaikan sambutan pada pagi hari ini atau pada siang hari ini, kami juga memberikan semangat kepada ibu yang telah mempunyai program yaitu guru penggerak, juga sebagai guru CGP angkatan ke-7. Semoga dalam acara pada siang hari ini dalam pemaparan diseminasi modul 4 bisa berjalan lancar, juga bisa menjadi pedoman pada guru-guru yang lain yang akan melanjutkan sebagai guru penggerak juga. Pada saat ini kepada Ibu Aprin Wahyani yang pada kesempatan ini menyampaikan tentang topik budaya positif yang bisa membawa manfaat pada terutama anak-anak di masa depan, dan kepada SDN 2 Sindangsari bisa mengubah atau bisa menuju perubahan yang menuju tercapainya pendidikan dan kualitas pendidikan di masa depan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kami tidak perlu panjang lebar dalam memberikan tanggapan atau sambutan. Semoga pada acara siang hari ini bisa membawa dampak manfaat demi berhasilnya kualitas pendidikan di SDN 2 Sindangsari. Tidak lupa kami ucapkan mohon maaf apabila dalam sambutan serta penyampaian saya pada kesempatan ini banyak kekurangan, juga banyak kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Utimin atas sambutannya yang luar biasa sekali. Semoga menjadi motivasi juga bagi Bapak dan Ibu guru yang lain untuk mengikuti pendidikan program pendidikan guru penggerak di masa yang akan datang. Kemudian langsung saja untuk ke acara inti pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Aprin Wahyani sebagai calon guru penggerak dengan materi penyebaran budaya positif untuk program pendidikan guru penggerak. Kepada Ibu Aprin Wahyani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan kepada saya oleh pembawa acara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu SD Negeri 2 Sindangsari beserta karyawan yang sangat saya hormati. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan segala limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua
sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di SD Negeri 2 Senayan ini dengan sehat walafiat tanpa aral rintangan apapun. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Baik Bapak Ibu guru beserta karyawan saya hormati, sebelumnya yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada program guru penggerak yang saya ikuti. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan diseminasi atau penyebaran ini khususnya pada modul 1.4 program pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif, Bapak Ibu. Jadi di sini penerapan budaya positif di lingkungan sekolah di SD Negeri 2 Senayan. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, tentu saja kita sebagai seorang guru ini sudah berkewajiban ataupun mempunyai tanggung jawab yang besar tentang apa saja pembiasaan-pembiasaan budaya-budaya yang ada di sekolah kita. Budaya-budaya yang terbentuk di sekolah, di lingkungan sekolah ini salah satu penanggung jawabnya adalah guru kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana kita dapat mengajarkan, mendidik anak-anak kita bersama-sama kolaborasi dari satu guru dengan yang lainnya, dari guru kelas 1 sampai kelas 6, kepala sekolah, karyawan, dan guru-guru mapel, pendidikan agama maupun olahraga. Ini harus melakukan sebuah kolaborasi sama kata ya untuk menciptakan sebuah budaya yang positif. Budaya positif di sini artinya budaya yang baik yang dapat diharapkan memberi kemajuan dan di masa depan sangat bermanfaat untuk kebutuhan peserta didik, seperti itu. Jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa untuk masa sekarang ini guru itu memang adalah hamba murid, hamba siswa. Jadi bagaimana kita menjadi seorang guru yang dapat menciptakan, yang dapat menggali potensi-potensi siswa-siswi kita agar mereka kelak ketika dewasa dapat mencapai kebahagiaan, dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan, dapat menafkahi kehidupan dirinya dan keluarganya tanpa kesulitan apapun. Ini adalah tugas kita sebagai seorang pendidik. Jadi di sini anggapan-anggapan bahwa anakku, anak murid-muridku yang pintar ini pasti nanti mendapat pekerjaan yang baik. Ini kurang pintar, ini tidak mendapatkan pekerjaan yang baik. Apakah demikian bumi? Tidak, betul. Kalau dulu itu saya juga sempat berpikir, ini cah pintar ini mesti sondek mendapatkan pekerjaannya mudah. Itu kalau siki orang pati pintar mesti lebih sulit, tetapi ternyata tidak. Setiap peserta didik, setiap anak ini adalah istimewa. Setiap anak didik ini adalah unik, mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Tidak hanya anak didik, anak kita sendiri yang kita lahirkan saja, ada si A, ada si B, sama dalam kandungan yang sama, dengan dididik yang sama, ini pun mempunyai keunikan sendiri-sendiri, tidak bisa disamakan. Begitu juga apalagi dalam lingkup ruang kelas atau sekolah yang notabene lebih banyak siswanya atau orangnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memulai untuk penerapan budaya positif di lingkungan sekolah ini. Yang pertama, kita berbicara atau kita ingat kembali tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi kita ingat lagi, apa toh tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Oh, tujuan
yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi ini menuntut segala kekuatan kodrat. Kodrat itu kalau kita ambil kata lainnya, nopo Bu Susi? Kodrat itu takdir ya, takdir. Jadi anak itu lahir dengan takdirnya masing-masing. Ada yang mungkin dengan kemampuan secara internalnya itu ada yang memang IQ-nya tinggi dan sebagainya misalkan. Lain dengan kodratnya masing-masing itu, tugas seorang guru itu tinggal menuntun agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kalau dulu ada istilah, oh anak ini begitu lahir ke dunia adalah kertas putih yang tugas menulisinya adalah mungkin orang tua atau guru-gurunya. Tetapi ternyata anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Jadi setiap anak yang lahir ke dunia ini sudah ada tulisannya, sudah ada takdirnya, ada kodratnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menuntun kodratnya ini agar mereka nanti di masa yang akan datang, di masa dewasa dapat mencapai kebahagiaan mereka yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini komponen utama dalam budaya positif sendiri itu apa? Ya, di sini kita lihat ada beberapa komponen utama dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah kita harus memahami tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian komponen kedua adalah disiplin positif itu sendiri, motivasi perilaku manusia, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, yang kelima nilai-nilai kebajikan universal, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Marilah kita mengupas satu demi satu dari komponen konsep-konsep belajar tersebut. Dari konsep pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, jadi paradigma belajar sesuai dengan perkembangan zaman ini mengalami beberapa perubahan. Jika di masa lalu pembelajaran itu berpusat pada guru, maka pada saat ini pembelajaran berpusat pada murid. Kita bisa mengingat kembali masa lalu kita, Bapak Ibu guru, ketika kita masih di usia SD, pada saat kita sekolah di SD, itu apa-apa pusatnya pada guru. Apa yang dihentikan guru nih, apa yang dikatakan guru nih, itu mutlak harus dilakukan oleh siswa. Siswa tidak punya wewenang untuk ikut andil memberikan tanggapan, usulan dan sebagainya. Pokoknya pendidikan ini letak utamanya, pusatnya adalah di guru. Namun sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, maka ini berubah. Jadi pembelajaran pada saat ini berpusat pada murid. Nah, makanya ada istilah guru itu adalah hamba murid. Karena guru harus mengenali, ini muridku. Dia punya minat seperti ini, karakternya seperti ini, kebutuhannya seperti ini. Maka guru yang harus menyesuaikan, bukan murid yang harus nurut ke gurunya. Padahal guru kelas kalau di SD tentu saja muridnya tidak hanya 1, 2, 3, bahkan sampai puluhan. Dan kita harus mengenali murid kita satu demi satu. Si A kayak koyo ngene karaktere, minate koyo ngene, bakate koyo ngene. Si B koyo ngene, si C sampai mungkin ke 20 berapa siswa itu kita harus tahu dan kita harus melayani semuanya. Tidak hanya kita hanya melayani si A tadi, kabeh dipadakne wae, cah 23 padha oleh ngajari si A. Ternyata ini tidak bisa Bapak Ibu untuk pembelajaran sekarang. Seperti itu. Jadi perubahan paradigma belajar bertujuan untuk apa? Untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Jadi ini perubahan paradigma belajar itu tujuannya untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini untuk
yang seperti apa? Yaitu pelajar yang mempunyai nilai-nilai, yang mempunyai beberapa nilai, punya nilai-nilai sesuai Pancasila. Apa saja? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang nomor setunggal. Jadi peserta didik atau siswa kita itu disebut salah satu indikatornya disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Punya profil pelajar Pancasila ini jika mereka beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, Bapak Ibu. Jadi anak didik kita itu mandiri, tidak ketergantungan. Nah, indikator mandiri ini tentu saja berbeda-beda dengan siswa yang kelas rendah sampai kelas tinggi. Untuk anak-anak kelas tinggi ataupun kelas bawah ini tidak bisa disamakan indikatornya. Indikator mandiri misalkan untuk murid kelas 1, wis iso makan sendiri, tidak disuapi misalkan. Ini dikatakan mandiri, tetapi kalau anak kelas 6 tidak hanya itu. Biasa nek kelas 6 kuwi mangane dhewe. Mungkin mandirinya bisa mencuci baju, mencuci sepatu, membantu ibu ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bergotong royong seperti yang sudah kita budayakan ya Bapak Ibu. Kalau di lingkungan SD kita setiap pagi anak-anak kita gerakan untuk kebersihan lingkungan bersama-sama, nyapu halaman, nyapu kelas dan sebagainya, cabut rumput. Ini termasuk melatih rasa atau karakter gotong royong. Yang selanjutnya berkebinekaan global. Jadi kita tahu Bapak Ibu kalau di Indonesia itu adalah negara majemuk, beragam suku, bangsa, ras dan agama. Kita kenalkan, kita pahamkan kepada murid bahwa satu individu dengan yang lainnya itu berbeda. Ada yang beragama Kristen, Katolik, Islam. Kita harus saling toleransi, harus saling peduli. Tidak boleh terus musuhan seperti itu misalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Dengan pembelajaran yang kita lakukan ini harus bisa memancing siswa untuk kritis berpikir. Ya, kita ajak praktek bersama-sama, mungkin keluar lingkungan sekolah, ke peternakan, ke pinggir waduk, di mana lingkungan kita kan dekat dengan waduk Pidekso. Ini kita ajarkan kepada mereka. Iki loh, ini seperti ini. Mereka akan berpikir kritis, dilatih seperti itu. Dan yang terakhir, kreatif Bapak Ibu. Jadi kita itu pembelajaran itu kalau bisa jangan teori terus. Teorinya kita praktekkan dengan mungkin membuat kerajinan-kerajinan yang mungkin dilakukan oleh siswa-siswa kita, seperti membuat rangkaian bunga atau membuat asbak dari plastisin, vas bunga dan sebagainya, atau mewarnai dengan bahan-bahan material yang berasal dari alam, menyusun biji-bijian. Ini sudah termasuk ke dalam pembelajaran yang menuntut siswa untuk mempunyai indikator kreatif dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, yang kedua, konsep kedua, budaya positif berhubungan erat dengan disiplin positif. Maksudnya ini bagaimana? Budaya positif berhubungan erat dengan disiplin positif. Ya. Kita harus mengetahui dulu sebenarnya makna disiplin itu apa. Ya, jadi makna disiplin ini sebenarnya kata disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berasal dari bahasa disiplina. Disiplina itu artinya belajar. Yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Yang ketiga, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan yang keempat, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi dengan menghubungkan antara makna disiplin dengan budaya positif ini nanti akan terjadi keterkaitan. Ya. Kalau di tempat kita ini banyak sekali ya budaya-budaya atau disiplin positif untuk dilatihkan kepada anak-anak. Salah satunya lewat upacara bendera ya yang kita lakukan tiap hari Senin. Ini adalah salah satu sarana atau media penanaman karakter disiplin.
atau khususnya karakter nasionalisme kepada anak. Selain nasionalisme, disiplinnya juga ada ini, karena setiap upacara itu Bapak Ibu guru mungkin memberikan pembinaan tentang kedisiplinan berpakaian, kedisiplinan berangkat ke sekolah dan sebagainya. Selanjutnya, ya untuk tujuan dari upacara bendera tadi ya, kenapa upacara bendera di sekolah biasanya itu diselenggarakan setiap hari Senin pagi dan hari tertentu seperti hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia, Hari Pendidikan Nasional atau Hari Dinas dan lain sebagainya. Tujuan upacara bendera salah satunya yaitu untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Selain itu ada beberapa tujuan upacara bendera lainnya yang perlu dipahami bagi para pelajar Indonesia. Di sini juga kita tahu banyak sekali manfaat yang diperoleh dari upacara ini ya, manfaat-manfaatnya. Yang pertama, perkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, membiasakan bersikap tertib dan disiplin, meningkatkan kemampuan memimpin, membiasakan kekompakan dan kerjasama, menumbuhkan rasa tanggung jawab, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Ini adalah manfaat dari upacara. Jadi setiap Senin pagi insya Allah di sekolah kita sudah selalu, kalau tidak hujan pasti melaksanakan upacara bendera. Di sekolah kita penanaman karakter-karakter disiplin siswa ini sudah dilakukan melalui program-program, di antaranya yang sudah kita susun bersama Bapak Ibu seperti Libas Meniti Giri ya, dari singkatan 15 menit yang sangat berarti di pagi hari. Ini yang kita laksanakan 15 menit sebelum pelajaran dimulai, yang kita isi dengan penguatan karakter kepada siswa-siswa kita. Di sini ada beberapa dokumentasi dari Libas Meniti Giri. Libas Meniti Giri sendiri ini kita laksanakan setiap Selasa sampai dengan Sabtu. Kalau Seninnya masalahnya digunakan untuk upacara bendera, kemudian untuk Selasa, Rabu dan Kamis ini kita isi dengan penguatan karakter. Untuk Jumat ini khusus untuk penguatan karakter tetapi di bidang agama oleh guru pendidikan agama Islam Bu Hani Sindarwati, dan untuk hari Sabtunya kita isi dengan kegiatan senam olahraga. Ini semuanya berarti, jadi kita namakan bersama-sama 15 menit berarti di pagi hari sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat ya. Ini bergantian guru mengisi dari Selasa sampai dengan Sabtu dan dengan seksi dokumentasi yang berbeda-beda juga. Sekarang Bapak Ibu guru, kita juga harus bisa memahami bersama bahwa ada anggapan bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, sedangkan penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar. Ya, ini beberapa guru masih beranggapan seperti itu, dan bahkan dulu ketika kita menjadi seorang pelajar, ini yang namanya hukuman aku nek orang, misalkan ya tidak mentaati tata tertib, tidak berpakaian tertib di hari Senin, misalkan tidak pakai sepatu hitam, yang dipakai sepatu putih, tidak membawa topi pada saat upacara bendera, tidak memakai ikat pinggang, ini saya takut karena akan ada hukuman dari sekolah. Kemudian penghargaan, demikian juga. Ini ada anggapan bahwa penghargaan ini meningkatkan motivasi belajar. Masih banyak Bapak Ibu guru, mungkin saya dahulu juga seperti itu ya Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu juga dahulu seperti itu. Tapi hari ini kita akan merubah semuanya. Kalau zaman dahulu itu aku yang sekolah, yang kelas bawa permen 1 bungkus. Nah, anak-anak ini Bu Guru bawa permen. Nah, ini Bu Guru ada soal-soal. Nanti siapa yang menjawab dapat betul semua 100%, dapat nilai 100, tak kasih permen. Nah, ini motivasi anak ini untuk dapat menyelesaikan tugas
tugas-tugasnya ini motivasinya hanya karena permen itu. Nah, seperti itu. Saya dulu juga pernah kalau guru saya memberi penghargaan, ngopai istilahnya, memberi opah. Nek aku ini diopai ini, saya juga akan giat, rajin, akan bagaimana berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu dari guru tersebut yang saya ingini, yang saya pingini. Nah sekarang Bapak Ibu coba kita pikirkan bersama, setuju atau tidak Anda dengan pernyataan-pernyataan di samping hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terus pun di Pak Hanes, setuju nama mboten ini? Mboten? Mungkin yang lain? Pak Men setuju mboten? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju mboten, Pak? Coba kalau dalam kita sebagai guru keseharian kita, aku pokoknya ngancam. Iki ku nek ana sing telat tak kei hukuman, kudu mlayu-mlayu nang halaman 30 menit atau setengah jam atau 30 putaran. Kira-kira si bocah memang terus mangkat ojo nganti telat apa mboten? Nggih. Berarti hukuman niku dapat mendisiplinkan anak mboten? Dapat. Nggih, betul. Bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan. Sedangkan yang kedua tadi, penghargaan meningkatkan motivasi belajar. Pripun Bu Umi? Apa iya kalau Bu Guru bawa permen ke kelas ya? Kemudian Bu Umi adeng-adengan ke anak-anaknya ditawarkan. Sopo sing iso jawab pertanyaannya Bu Umi untuk permen. Kira-kira anak saling berlomba tidak? Nggih. Iya, betul. Berarti penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Kita sepakat bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Tetapi pertanyaannya, apakah ini menciptakan disiplin atau budaya yang positif? Ini boten, nggih, betul sekali Bu. Boten. Jadi tidak. Ketika hukuman itu dihilangkan, anak sudah tidak lagi ingin berpakaian tertib dan sebagainya. Kemudian lagi yang satunya tadi, ketika kita tidak membawa permen, anak-anak juga ketika mengerjakan tugas gak sampai naik ngurena apa-apa nih. Jadi hukuman bagi seorang anak ini bagaimana ini? Hukuman itu bagi seorang anak memang dapat mendisiplinkan, tetapi mempunyai efek yang tidak baik dalam jangka panjangnya. Yang pertama, hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Mungkin bujur dulu pada saat SD atau SMP, napa nate dihukum Bu Guru napa Pak Guru Bu? Nate, kenapa nih Bu? Yo nek sering tengah sering. Napa nakal? Oh dijajar di halaman, misalnya nggih, dulu nggih dijajar di halaman. Napa Bu? Masalahnya apa yang dilanggar? Masalahnya itu kelas kelas 2 itu ada di A dan B. SMP apa SD nih? Masih di SD. Oh di SD. Kelas 2A masih masuk pagi. Kemudian kelas 2B masuk siang. Yang masuk pagi sudah diberi pelajaran oleh gurunya. Kemudian yang 2B itu belum masuk. Saya berangkat agak pagi. Itu saya dipanggil oleh Bapak Kepala Desa. Ini tak paringi. Nah, saya teman-teman saya itu berlari-lari, itu diberi jamu Bu. Oh. Jamu. Nah, kemudian ada kepala sekolahnya itu tahu. Nah, terus kenapa yuk ngoten. Kepala sekolahnya itu lah. Terus anaknya itu takut, terus lari ke sekolah. Nah itu dihukum di halaman sekolah jajar-jajar gitu. Oh iya, ya kalau zaman dulu itu memang guru itu memang amin itu dalam konotasi senangannya hukum gitu ya, popor ini hukum. Nah ini terus bujuk pada saat sekarang itu masih merasakan sakitnya hati pada waktu itu ada rasa malu kan Bu? Ya masih ingat Bu. Dia masih ingat dan masih ada rasa malu, izin banget. Terus biasanya teman-temannya terus ngoyoi. Dihukum gue kan seperti itu. Jadi ini hukuman
ini adalah sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Jadi ini hukuman adalah menciptakan sebuah konsep diri yang buruk dan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan sekarang penghargaan itu bagi seorang anak seperti apa? Sebenarnya penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi seperti yang tadi, bumi ngendiko, ya itu penghargaan itu dapat menumbuhkan disiplin, bisa menumbuhkan disiplin karena permen tadi ya. Tetapi ini akan menimbulkan ketergantungan ketika guru, ketika orang yang lebih tua atau orang lain tidak memberikan sesuatu motivasi sebagai bentuk motivasi, maka dia tidak akan disiplin. Baik, sekarang kita lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, jadi bagi Bapak Ibu, kalau dulu itu istilahnya hukuman, tetapi kalau zaman sekarang itu kita tidak bisa mengatakan hukuman. Jangan mengatakan hukuman, tetapi kita katakan dengan kata lain, istilah lain, dan juga mempunyai dampak yang lain yang lebih baik. Namanya konsekuensi. Nah, bedanya antara hukuman dan konsekuensi itu apa? Kalau hukuman ini membuat anak sakit fisik maupun secara hatinya untuk jangka waktu lama. Tetapi dalam konteks konsekuensi ini hanya membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi hanya dalam waktu yang pendek, dalam jangka waktu yang tidak lama, tidak seperti hukuman tadi. Kemudian hukuman ini anak sangat membenci kedisiplinan. Dengan adanya hukuman itu, karena saya dipaksa, karena hukuman itu sifatnya paksaan, maka anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan untuk konsekuensi, ini anak akan menghargai disiplin. Bukan membenci, tetapi menghargai. Antara membenci dan menghargai ini berbeda. Kemudian kalau hukuman ini sifatnya paksaan, sedangkan konsekuensi ini sifatnya stimulus dan tanggapan. Hukuman ini menimbulkan konsep diri yang buruk. Kalau di konsekuensi ini konsep diri yang baik, menimbulkan sebuah konsep diri yang baik. Kemudian dengan adanya hukuman ini biasanya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Gandeng enek hukuman, maka anak ini belajar untuk berbohong, belajar untuk berdusta. Padahal dia itu benar-benar kenapa kamu terlambat ke sekolah? Misalkan sekolahnya masuk jam 7, tapi dia datang jam 7:15. Kenapa kamu tidak datang tepat waktu? Kenapa kamu terlambat hari ini? Maka dia akan, padahal dia bangun kesiangan karena kesalahannya sendiri, tapi karena takut dengan hukuman tadi, maka dia akan mungkin berdusta. Tadi saya di jalan nunggu melerai anak TK yang sedang bertengkar, mungkin seperti itu. Padahal tidak, hanya saja dia itu ingin atau tidak ingin mendapatkan hukuman dari gurunya, maka dia menciptakan dusta atau berbohong, tidak jujur. Kemudian hukuman ini menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Ya, jadi dalam konsekuensi ini akan meninggalkan anak juga, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tetapi hanya untuk sementara saja. Jadi ini bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu jangan pernah menggunakan kata-kata hukuman lagi, tetapi kita belajar, kita merubah untuk menjadikan hukuman itu menjadi konsekuensi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti konsekuensinya kita buat bersama dengan anak-anak, disepakati dalam pembuatan keyakinan kelas maupun kesepakatan kelas bersama-sama. Jadi orang ini apa biar anak-anak membuat sendiri, kita tinggal memfasilitasi, kita buat bersama-sama kesepakatan dan keyakinan kelas di kelas
Kemudian konsep yang ketiga ini kan kedisiplinan dan motivasi pada seorang berkaitan dengan teori motivasi perilaku manusia. Benarkah kedisiplinan dan motivasi pada seseorang berkaitan dengan teori motivasi perilaku manusia? Sedangkan apa saja teori motivasi perilaku manusia? Ini ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Atau motivasi internal di sini bertujuan untuk disiplin positif ya. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman, maka saya patuh atau disiplin terhadap peraturan. Ini motivasinya apa? Eksternal. Karena ada hukuman tadi, maka saya patuh terhadap peraturan. Nek orang yang hukuman, saya tidak patuh seperti itu. Seperti tidak hanya pada anak-anak, Pak Bu. Kita sendiri kan juga seperti itu, nggih. Dengan adanya hadirku, dengan pada saat tidak ada hadirku, nih disiplinnya Pak guru sami mboten. Sami mboten bukan nih? Mboten. Kalau dulu sebelum ada hadirku, datang ke sekolahnya? Ya, pokoknya sampai naik ya, maksudnya setengah waktu ke sekolah ora apa-apa, kadang jam 8 kurang seperempat ora apa-apa. Pas urung duwe HP ya sing penting teko, tapi kalau ada HP, tulung anu sik. Lebono nang kelasku gak ono tugas anakku, aku lagi mampir pasar seperti itu. Tetapi ketika kita di Wonogiri, guru-guru di Wonogiri ada aplikasi hadirku. Ini kan kita menjadi lebih disiplin. Apa karena itu motivasinya karena dari internal? Iya guru digaji negara, jadi aku tak teko esok tenan. Apa karena hadirku sakniki tak kangen tak sutime? Teko esuke sebelum jam 7 niku, mergane wedi karo hadirku, napa mergane memang motivasi dari internal tanggung jawab sebagai seorang guru. Buati Motivasi Bu, karena sudah diangkat P3K kita harus karena sudah diangkat P3K. Jadi seandainya tidak ada hadirku pun, Buati pasti datang sebelum jam 7. Kan yakin ya? Yakin. Nek Buati sini pun kondisional. kondisional. Tapi kalau saya pribadi, kalau tidak hadirku, teko lebih dari jam 7 pasti terjadi pelanggaran. Di sana ada merah. Wah ini benar terlambatkan seperti itu. Akhirnya dengan adanya seperti ini, saya takut dengan hukuman itu. Akhirnya saya disiplin. Sebenarnya ini bukan positif disiplin. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, maka saya patuh disiplin terhadap peraturan. Sayangnya tidak ada, adanya hanya hukuman. Sementara ini kalau tetangga hadiran, sing sregep mangkate setengah itu, misalkan ini hanya sebagai contoh gitu antara hukuman dan motivasi. Oh ini SD Sendang Loro sing dhisik dhewe teko terus karo Herman Sukman Pak Sutimin. Setahun Pak Sutimin oleh rawuh sekolah itu ping 250 kuwi sing dhisik dhewe Pak Sutimin dikeki ribet nyang kabupaten apa. Beneran diboten enten seperti itu. Seandainya ada seperti itu mesti kabeh rebutan teko esuk. Beneran boten. Jadi ini hanya yang penting orang lebih dari jam 7 seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu teori motivasi perilaku manusia itu untuk menghargai diri sendiri, saya patuh atau disiplin terhadap peraturan. Ya. Jadi kalau ada dari dalam hati kita sendiri, ini kita juga harus berlatih, Pak Bu. Suatu saat seandainya tidak ada aplikasi hadirku, kita itu juga aku patuh kalau disiplin terhadap peraturan karena tanggung jawab saya sebagai seorang guru, karena saya digaji, karena tanggung jawab saya dan sebagainya. Aku kudu teko esok. Nah, ini tanpa ada apapun, ini namanya dari internal, motivasi internal. Motivasi perilaku manusia ini biasanya didasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Jadi kita tahu Bapak Ibu Guru bahwa 4 kebutuhan dasar manusia itu diantaranya yang pertama adalah belonging, power, fun, dan freedom.
Kalau dalam bahasa Indonesianya, belonging itu adalah cinta, kasih sayang. Kemudian power itu kekuasaan, fun ini kesenangan, dan freedom adalah kebebasan atau kemerdekaan. Kemudian yang utama dari segala kebutuhan manusia ini adalah intinya pada survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi segala perilaku manusia di dunia ini berdasar pada ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi ini berjenjang. Jadi yang pertama dipenuhi kebutuhan hidupnya itu adalah survival dulu. Baru setelah itu ke belonging, kemudian ke freedom, power, baru fun. Kalau kita dulu belajar itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Seperti itu. Jadi semuanya dari perilaku yang dilakukan oleh manusia ini muaranya pada akhirnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya atau kebutuhan hidupnya ini kadang-kadang manusia ini memenuhinya atau melakukan berbagai cara, bahkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma, melanggar norma seperti itu. Jadi ada yang naudzubillah min dzalik, Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan berita-berita dengan tindak-tindak kriminal, ada pencurian, ada perampokan. Ini intinya itu apa? Mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, kebutuhan hidupnya. Tetapi untuk orang-orang yang tidak mempunyai nilai-nilai atau karakter yang baik, tentu saja segala cara dihalalkan. Sing kudune ora dilakoni, sing melanggar norma wis ora usah dipikir. Sing penting aku tercukupi hidupku, iso melangsungkan kehidupanku dengan tidak kekurangan. Seperti itu. Jadi ini fungsi dari salah satu pendidikan ini menuntut manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi tetap dalam batasan-batasan norma yang berlaku. Jangan sampai anak didik kita nantinya kelak ketika mereka dewasa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melanggar norma, sehingga ini nanti ya tidak baik seperti itu. Jadi menjadi manusia yang bukan manusia yang berkarakter baik, dan juga nanti ini juga berkelanjutan akan menurunkan keturunan juga yang tidak mempunyai karakter yang baik. Ya, jadi ini untuk seperti yang saya sampaikan tadi ya, menuntun anak didik memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan cara-cara yang baik adalah salah satu tugas bagi seorang pendidik. Tentu saja setelah orang tua di rumah. Jadi pendidikan utama itu memang tetap terletak pada keluarga, Bapak Ibu. Namun setelah di keluarga, pendidikan keduanya adalah di sekolah. Jadi ketika anak didik kita, siswa kita sudah mendapatkan pendidikan yang baik di lingkungan keluarganya, baru di sekolah kita teruskan. Ini akan lebih mudah. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa berbagai karakter siswa terbentuk di dalam sebuah kelas ini biasanya berdasarkan pada latar belakang keluarga masing-masing. Untuk keluarga-keluarga yang baik, ibu bapak berpendidikan baik, mungkin juga mengajarkan yang baik-baik juga, mengajarkan norma-norma yang baik. Ini tugas guru di sekolah lebih ringan, tinggal meneruskan dari pembelajaran atau pendidikan orang tua di rumah. Tetapi bagi anak-anak yang yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari keluarganya masing-masing, kemudian dia hanya atau orang tuanya hanya masrahke, ibaratnya kalau bahasa Jawa nih, masrahke kepada sekolah wis borong mosok bodoh, didikin anak di rumah tidak dididik, kemudian kedua orang tuanya juga malah mencontohkan atau membuat contoh-contoh, membuat teladan-teladan yang tidak baik bagi anaknya. Ini guru yang di sekolah tadi menerima si anak tadi juga agak sulit mendidiknya. Karena kalau anak ini karakternya sudah terbentuk di rumah seperti itu, diubah itu agak sulit di sekolah. Kita sendiri mungkin Pak Bu sudah pernah
kalau di sekolah paling 6 jam pol itu sudah pol, sedangkan sisanya di rumah 18 jam itu untuk pergaulan dengan lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Delalah lingkungannya bukan lingkungan yang baik. Di sekolah itu dididik dengan guru sebaik mungkin juga agak sulit, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak tadi juga akan bisa menjadi baik, tetapi tentu saja dengan perjuangan yang luar biasa dari guru-guru hebat seperti kita, insya Allah gitu ya. Kemudian yang kelima adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus mengajarkan, menuntun, membimbing anak kita, anak didik kita mempunyai nilai-nilai, norma-norma yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang baik yang sudah diakui oleh dunia. Apa saja itu? Ya diantaranya seperti peduli, kemudian disiplin, mandiri, gotong royong, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal yang harus diajarkan oleh seorang pendidik kepada anak didik sehingga anak didik berhasil mencapai kebahagiaan hidupnya yang setinggi-tingginya. Ini tugas kita seorang guru. Kemudian di sini konsep yang keenam itu posisi kontrol guru kepada anak didiknya. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru kepada anak didiknya. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemonitor atau pemantau, dan seorang manajer. Cobi Pak Hanes, ini posisi kontrol guru. Kalau panjenengan ini di posisi mana? Napa di posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, atau manajer Pak? Kalau saat ini panjenengan? Sebagai teman. Sebagai teman anak, kan nggih? Jadi teman di sini Pak Hanes berarti berperilaku dicurhati anak, saling sharing seperti itu nggih Pak nggih. Kemudian mungkin Pak Hanes dengan Pak Min berbeda. Kalau Pak Min ini sebagai apa? Pak Min? Pemonitor, pemantau. Mungkin Bu Ani sebagai penghukum nggih. Ampun nggih Bu. Nama Bu? Oh, sebagai seorang manajer. Memang yang paling aman, yang paling bagus ini adalah di posisi manajer. Posisi manajer, tapi paling tidak kita jangan sampai di posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kalau dulu zaman dulu, guru-guru zaman dulu, niki biasanya di posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kalau guru sekarang ini ada yang teman, pemonitor atau pemantau, dan yang paling baik, yang paling tepat adalah sebagai seorang manajer. Penghukum niku pripun? Penghukum niku napa-napa sithik muridé dihukum. Dan ini wes kowe hukumanmu ada bendina ki guru niku di apa ya? Di pikirannya mengliaran hukum murid mawon. Ini namanya penghukum. Kemudian ada juga yang posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah ki ada masalah apa dengan muridnya? Muridnya ki piye memang? Iso ngene iki gara-gara kowe to. Si kancamu iki dadi koyo ngene iki mesti gara-gara kowe. Ini kan membuat anak merasa bersalah. Jadi membuat psikisnya anak menjadi luka, terganggu. Ini jangan sampai kita sebagai seorang pendidik berposisi kontrol sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Paling tidak kita di posisi teman, monitor, pemantau, dan berusaha untuk menjadi di posisi kontrol sebagai seorang manajer.
Manajer adalah posisi paling ideal bagi seorang guru untuk menciptakan sebuah budaya positif di sekolah. Nah, di sini manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dinamakan manajer. Manajer itu pemimpin. Pemimpin berarti memang guru di masa sekarang, di era sekarang ini sebagai pemimpin pembelajaran, memimpin murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang dimaksud dengan manajer. Selanjutnya konsep yang ketujuh, ya, ini adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah hal-hal positif yang disepakati bersama-sama oleh warga kelas, khususnya murid-murid bersama gurunya. Ya. Keyakinan kelas ini bersumber dari nilai-nilai positif yang dimiliki murid, harapan yang diinginkan murid, dan harapan guru pada murid. Keyakinan kelas berupa kalimat positif, lugas, mudah dipahami, dan bisa ditinjau untuk dikembangkan. Dan keyakinan kelas ini berarti kalau zaman dulu namanya peraturan atau tata tertib kelas. Oke? Ini jadi namanya sekarang bukan lagi peraturan kelas ya Bapak Ibu. Jadi di sini peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas, dan yang paling baik ini yang paling positif dinamakan dengan keyakinan kelas. Dan ini pembuatnya dari dua pihak, antara guru dan murid, antara sekolah dan siswa. Bukan seperti dahulu pada saat peraturan sekolah, peraturan kelas dibuat, ini hanya satu pihak yang membuat. Oh, sing gawe gurune tok dipasang di depan kelas atau di dinding kelas, ini peraturan kelas kita. Kamu tidak bisa mentaati peraturan ini, berarti kamu saya kasih hukuman. Itu kalau zaman dulu. Tetapi sekarang istilahnya adalah keyakinan kelas, dan ini dibuat oleh pihak dari guru sendiri dan juga siswa dan disepakati bersama-sama. Jadi ketika siswa itu diajak untuk membuat keyakinan kelas, karena ini sudah kesepakatan baru-baru, ini kemungkinan kecil sekali mereka akan melanggar ini. Wong ini gayaku dhewe, keyakinanku dhewe, jadi tidak ada alasan saya melanggarnya sendiri. Jadi secara logika seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini sebagai contoh keyakinan kelas B, keyakinan kelas 5, hasil keyakinan kelas. Ini dibuat oleh guru dan siswa. Siswa dulu membuat dalam kelompok-kelompok, kemudian disaringkan ke kelas, kemudian disepakati bersama. Oh apa hasilnya? Misalkan bertanggung jawab mengerjakan tugas tiket. Ini dibuat oleh murid dan guru, disepakati bersama-sama. Bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Ini yang membuat murid sendiri, sehingga ketika murid mau melanggar, wong gaweanku dhewe, aturanku dhewe, aku sing nyepakati dhewe, aku sing meyakini dhewe, kenapa saya harus melanggarnya? Tidak mungkin, kan seperti itu. Jadi kecil sekali yang akan dilakukan pelanggaran dengan adanya keyakinan kelas ini. Yang kelima, konsep terakhir ini menciptakan budaya positif di sekolah melalui segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu dilakukan dulu ketika terjadi masalah pada siswa. Ketika terjadi masalah pada siswa, itu guru tidak langsung menjudge siswa. Wah, bagaimana dihukum? Tidak seperti itu, tapi guru-guru masa kini, guru-guru yang menganut pembelajaran atau apa ya, tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara harus mempraktekkan segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi. Bagaimana pelaksanaannya? Ini melalui tahapan-tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Misalkan pada saat menstabilkan identitas, itu kita tanya dulu pada anak yang tadi membuat kesalahan. Kalau itu sebenarnya ini menjadi orang seperti apa? Seperti itu ya. Kemudian kita tanyakan lagi
berbuat kesalahan. Kita kan pernah membuat keyakinan Mas. Lah, keyakinan Mas apa yang telah kita sepakati tadi? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah cara menangani anak-anak yang mempunyai masalah, yang bermasalah. Jadi tidak seperti zaman-zaman dulu kita langsung chat, langsung menghakimi, langsung mempermalukan di depan teman-teman yang lain ya. Dalam melakukan tahapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kita face to face dengan anak. Jadi anak kita panggil ke kantor, kita ajak bincang-bincang. Jangan sampai menyalahkan anak, menghakimi anak di depan teman-teman sekelasnya. Ini akan menimbulkan rasa malu, akan menimbulkan sakit hati bagi si anak, sehingga lukanya itu jangka panjang teringat terus, dipermalukan bukai pakai. Jadi tidak boleh seperti itu. Sekarang itu kita harus berusaha menyelesaikan masalah-masalah anak melalui tahapan segitiga restitusi. Jadi dengan memahami kemudian menerapkan konsep-konsep budaya positif yang telah kita pahami, maka budaya positif di sekolah akan lebih mudah tercipta. Jadi mari Bapak Ibu semuanya ya, kita pahami. Kemudian setelah kita pahami, kita pelajari bersama, kemudian kita terapkan konsep-konsep budaya positif yang telah kita pahami dan tadi yang kita pelajari tadi itu. Supaya apa? Supaya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah akan lebih mudah tercipta, dan khususnya di SD kita tercipta, SD Negeri 2 Singgasari ini akan tercipta sebuah budaya positif yang akan membuat anak-anak pergi ke sekolah dengan lebih bersemangat, anak-anak akan lebih mencapai prestasinya dengan baik. Mereka itu ke sekolah itu adanya cuma kegembiraan, senang, semangat untuk bertemu dengan bapak ibu gurunya, untuk bertemu dengan teman-temannya, dan untuk menimba ilmu sehingga tidak ada beban, baik itu di antara siswa maupun oleh guru sendiri. Jadi mari kita belajar Bapak Ibu. Saya di sini sebagai penyampai, bukan berarti saya itu menggurui, tetapi insya Allah kita belajar sama-sama. Karena ini saya memang mendapatkan tugas dari pendidikan program ini. Saya mohon maaf apabila kesannya saya seperti menggurui. Nyuwun pangapunten nggih Pak Bu. Nggih, matur nuwun. Demikian Bapak Ibu, diseminasi atau penyebaran tentang materi budaya positif untuk melaksanakan tugas aksi nyata modul 1.4, dan apabila ada kesalahan, ada kekurangan, ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan dari Ibu Apri Wahyani tentang penyebaran budaya positif. Dari Bapak Ibu, setelah melihat atau setelah menyimak pemaparan tadi, adakah yang ingin bertanya atau menanggapi dari pemaparan Bu Apri Wahyani? Oh ya, baik, Bu Ani silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Bu Wahyani yang telah melakukan diseminasi budaya positif ya pada kita semua di sini sebagai rekan-rekan guru di SD Negeri 2 Singgasari. Ternyata luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan Bu Abin tadi. Semoga di sini kita bisa menerapkan, mengaplikasikan di sekolah kita sehingga apa-apa yang selama ini mungkin kurang tepat ya, sebenarnya niat kita bagus, niat kita mendidik anak, tetapi ternyata ada cara-cara yang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
Merdeka Mengajar khususnya ya, yang sekarang sedang digaungkan di pendidikan Indonesia. Di sini mungkin yang ingin saya tanyakan Bu, terkait dengan segitiga restitusi tadi, untuk ketika dikatakan bahwa di sini kita itu seolah mendewakan apa tadi, menghambakan diri pada murid gitu. Nah, di sini penghambaan yang dimaksud itu kan tentu ada batasannya, karena kita juga dulu sebagai guru, meskipun kita melayani begitu kan, meskipun melayani murid, kita juga punya hak. Selain kita punya kewajiban melayani murid, kita juga punya hak yang kita dapat, yang yang harus menjadi batasan pelayanan itu seperti apa, seperti itu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tanggapan atau pertanyaan yang sudah diberikan Bu Hanis tentang arti menghamba pada siswa. Ini ada batasannya seperti apa? Ya, tentu saja menghamba pada siswa di sini bukan berarti hamba-hamba yang sesungguhnya seperti seorang kalau zaman dahulu itu budak pada raja dan sebagainya, bukan seperti itu. Tetapi menghamba di sini ada batasan-batasannya. Batasan di sini tentu saja dalam prinsip-prinsip pembelajaran di sekolah tetap ada posisi kita sebagai seorang pendidik. Begitu seperti dan peserta didik, seperti ibu dan seorang anak. Ketika anaknya keterlaluan, nah ini sudah di luar, apalagi misalkan tidak mau, pokoknya bocah itu sak kelar PDW sampai kita apa yuditokin baik, istilahnya seperti itu. Tentu saja tidak. Kita itu tetap pada prinsip-prinsip pengajaran sebagai seorang pendidik kepada anak didik. Begitu ada penyimpangan-penyimpangan, tentu saja kita harus meluruskan, mengembalikan ke jalan yang benar. Jadi istilahnya seperti itu, tidak mutlak, tidak semerdeka-merdeka yang sebebas-bebasnya, tidak ada batasnya. Mungkin seperti itu ya Bu Hanis ya. Ada tanggapan? Ya, terima kasih. Terima kasih, cukup jelas ya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembahasan. Baik, demikian acara kita pada hari ini. Alhamdulillah semua rangkaian acara sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga dengan adanya pemaparan dari Ibu April Wahyani tadi bisa menambah pengetahuan bagi Bapak dan Ibu guru di SD Negeri 2 Sendang Sari. Baik, kita sudah sampai di acara yang terakhir, yaitu penutup. Apabila ada salah kata dari saya sebagai pembawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara hari ini lebih baik lagi kita tutup dengan bacaan doa yang bersama-sama. Acara cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi